Live. Oke. Eki, udah masuk? Apa kabar? Kabar baik, Pak. Apa kabar? Baik juga. Penampilan baru nih. Ya, Kita udah 2-3 minggu, lebih ya, sebulan ada ya nggak ketemu ya. kayaknya sebulan ada. Mm-mm. Baik, saya sapa dulu yang sudah hadir. Eki, terima kasih. Sehat ya, Ya, Kenny, Pak. Mas Ya, Firdaus Nusur. Ini peserta paling setia, Mas Firdaus Nusur ini. Dan pertanyaannya selalu membuat saya mikir, aduh, pertanyaannya bisa jadi bahan penelitian itu. Cuman bidang apa ya yang mempelajari hubungan satu disiplin dengan disiplin lain gitu. Kayak kemarin filsafat, linguistik, hubungannya dengan matematika gimana. Pasti ada kaitannya ya. eh, Bidang ilmu tuh tidak lepas satu sama lain. Matematika dengan bahasa dekat gitu ya. Matematika dengan filsafat juga dekat. Tapi kalau diurutkan apakah linear begitu? Mungkin enggak gitu ya. Itu kartun kemarin aja ilustrasinya linear padahal barangkali enggak juga gitu ya. Oke, hari ini kita ceritanya masih mau melanjutkan ngobrol tentang bilangan pi, tapi Pak Teo barusan ngasih message, ngasih pesan terlambat dikit ya kan ya. Terlambat dikitnya Pak Teo itu benar-benar sedikit karena beliau sekarang sudah masuk nih. Kalau banyak dia banyak gitu ya. Oke, he's joining. Halo, Pak Teo. Weh, telat dikitnya benar-benar dikit ini kurang banyak ini. oh gitu ya. 2 menit. 2 menit doang telat. Iya, itu mah tepat waktu ya masih ya hitungannya ya. Maafkan saya Kalau akan berusaha lebih telat lagi. kalau kalau di Jerman, entah di Belanda juga. Jerman tuh 10 menit ya ininya ya. Suami Eki suka cerita nggak? Dia ini very punctual, Pak. Jadi kalau Wah, kalau 10.30 benar-benar harus 10.30. iya iya Hey, iya is it iya. cold there? It's starting to get cold. Iya, like But it's Australia. October. It's still Oh, October. iya ya. No, Eh, it's Desember we're kan going into still summer kan? autumn. It's still Yeah. autumn. It's quite far away from winter. Yeah, not too cold, but Okay. But not it's warm also. but it's getting warmer and warmer. It's windy though. It's Indeed, windy. yeah. Windy and rainy a lot. It's raining a lot. Oh. No, it's not raining. It's just heavy mist. Heavy mist. Sorry video saya belum nyala. Itu saya ngelihat foto saya sendiri seperti nyala gitu. Kenny di Canberra udah mulai panas juga nggak? Iya, Ya, ini kan udah masuk spring. Tadi ya udah daylight saving. Tapi cuacanya bersahabat. Rainy sih. Rainy ya. Rainy, iya. Sempat ada flood alert, tapi kayaknya La Nina sih ya. salah. Oke. Sorry, flood alert di Canberra. How's that possible? Possible kok. Berapa kilometer dari coast itu? Karena kan Oh, ini banyak banjir ya. Banjir Iya. ya. Sungai. kita kan ada banyak creeks. Creek sama Oh river. iya benar. But that's a completely new city being built due to the fact that the people from Sydney and Melbourne were fighting against each other about who should be Capital. Iya, Who should be betul, capital betul. ya? Kalau nggak So salah, it should be. Canberra tuh artinya camping ground. Itu bahasa aborigin.
Oh, I don't know. Iya, camping ground kalau nggak salah artinya. Dulunya barangkali tempat camping. Oke, teman-teman, saya Saya lupa udah cerita atau belum, tapi I got kicked out of a bar at Canberra at 8 o'clock in the aha, evening. How aha. barbaric. 8 o'clock, the waiter was walking around. Last orders, guys. Last orders. Last orders, yeah, 8 for o'clock. Canberra. Ya, Ya, soalnya udah sepi banget, jadi mereka Hmm. juga istilahnya bahasa Sundanya keeng gitu kan. Jadi udah So we itu. were a bunch of European then. Ya. I mean, who comes from Europe? So we just go and get ourselves drinks and lie down in the grass field and somewhere and enjoy the rest of the evening. I hope it's no longer that barbaric, but Ya. Oke, saya belum melihat juga di YouTube ada yang view. Sebentar, saya cek. Kita akan mulai ngobrol ngalor ngidul juga boleh. Ada Mas Firdaus. Ngalor ngidul kan paham ya Mas? Gitu. Udah ada 2 orang di YouTube. Oke, selamat sore dan selamat bertemu lagi kalau sudah pernah ya mengikuti acara Macet ini. Ini Macet seri 2. Saya tuh suka salah bahasa Inggrisnya, bukan apa namanya? Saya suka memakai kata apa gitu ya. Mestinya kan season ya. Season ya. Saya tuh suka make session gitu. Itu kan seminar gitu ya, session. betul. Ini Sama satu lagi mestinya tuh. Satu lagi Pak Hendra klasiknya tuh itu presentasi dengan presentation. dengan presentation, iya. Sama angle sama angel ya. Oke, kita di Macet seri 2 episode ke-5. Topiknya masih melanjutkan topik Macet seri 2 episode 4 2 minggu yang lalu dengan co-host yang sama. Jadi seri 2 ini saya tidak memakai pola mengundang tamu gitu, tetapi menjawil Pak Theo sebagai co-host tetap gitu, untuk satu seri ini gitu ya. Dan beliau bersedia, terima kasih Pak Theo. Dan topik-topiknya yang dipilih ini lebih ke arah substansi memang. Jadi 3 episode pertama di seri 2 ini kita membahas isi buku Elements karangan Euclid begitu, walaupun tidak dari buku pertama, buku kedua dan seterusnya, tidak buku demi buku begitu ya, tetapi secara di browse begitu teman-teman bisa dapat gambaran lah Elements itu kayak apa begitu ya isinya. Dan kalau tertarik memang buku Elements itu juga bisa didapat gitu e-booknya maupun buku fisiknya. Eki itu punya tuh buku Elements itu tebal dan covernya sekarang menarik begitu ya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris bukan bahasa Yunani. Nah, seri 4 dan seri 5 ini kita mendedikasikan acara Macet ini untuk berdiskusi tentang bilangan pi begitu. Jadi kita sudah mengawalinya 2 minggu yang lalu dan sekarang kita akan melanjutkan karena di antara peserta Macet ini juga masih banyak yang penasaran dan saya asumsikan ya yang lainnya juga penasaran begitu tentang Ars Pro Toto. Ya, tentang irasionalitas pi, bagaimana membuktikan pi itu irasional. Mas Firdaus juga pernah bertanya gitu, jangan-jangan rasional pi itu. Oke, gitu. Kita lihat nanti pembuktian pi irasional karena matematika itu bertumpu pada bukti gitu ya. Jadi ada yang menulis di sebuah buku, math itu intuition
plus proof gitu ya. Jadi intuisi saja nggak bisa, proof saja juga barangkali terlalu kering gitu, kayak buku Euclid gitu. Buku Euclid, ya buku Euclid mungkin ada intuisi juga sih sedikit, tapi mungkin terlalu berat ke proof. Jadi di antara dua ini, kalau terlalu berat ke intuisi kayak apa, kalau terlalu berat ke proof kayak apa, nah yang bagus secara umum ya seimbang lah begitu ya. Nah, kita akan agak berat ke proof nih, tapi di paruh kedua saya sudah berbagi tugas sama Pak Theo. Pak Theo mau nambah sisi humanisnya gitu. Jadi bukan ke arah intuisi tapi lebih ke arah historical, kronologi, pembuktian dan siapa sih tokohnya. Kebetulan nanti tokohnya tuh punya nama depan yang sama dengan Pak Theo begitu. Jadi ya beda satu huruf N gitu ya. Eh, Tapi barangkali berbeda banyak itu. berbeda banyak ya. Oke, beda. Tingkat ketenarannya. Iya. Oke. Nanti Pak Theo bisa cerita Pak Johan itu juga gitu ya. Jadi namanya Pak Johan Lambert gitu ya. Nah, kita mulai dari mana ya? Mungkin ada yang mau bertanya dulu atau mau menyimak saja langsung? Bu Heni udah masuk. Selamat sore Bu Heni. Selamat sore, Pak Hendra dan yang lainnya. Kok dan yang lain? Itu ada Bu Eki, ada Bung Nanti kalau Kenny. disebutin semua habis waktunya. Ini cuman berapa Pak Kenny. orang? Oke. Oke. Saya akan share. Oh, ini ada chat 5 orang. 5 chat nih. Bu Eki tampilannya terlihat berbeda. Betul, itu komentar saya yang pertama tadi. Berada di Belanda membuatnya lebih tampak wanita. Udah di Belanda nih? Udah, Pak. Oh, iya, 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 iya. Wah. Oke, oke. Apakah itu berarti juga harus ke Belanda? Apa itu berarti aku juga harus ke Belanda supaya tampak seperti wanita sesungguhnya? Emang Bu Heni ini tomboy enggak kan? Gitu. Biasa main kelereng, manjat Oh pohon, gitu. main layangan. Waduh, main Nanti di layang. Belanda main bitterballen, main. Nunggu disponsorin Pak Hendra Pak Asal Teo. jangan ikutan Oke. Squid Game aja, Pak. Harus sponsor yang paling tepat tentu Pak Theo bukan apa-apa ini karena memang Pak Theo alumni dari Belanda. Kalau saya mah negara kanguru itu sama Kenny gitu ya. Mungkin Tapi kan Berarti pernah jadi sponsornya undangan Pak khusus Teo. di Enschede. ya pernah ke Enschede sih saya. Ya, ya. Oke, saya mau share. Saya dulu ya, Pak Theo ya. Siap. Mudah-mudahan ini tapi nggak bikin Bu Heni kabur nih. Enggak dong. Karena Medset kan udah didedikasikan untuk substansi ya. Jadi untuk yang ngobrol santainya yang hari Sabtu Medcora di selang-seling dengan Medset ini begitu. Nah, saya udah menyiapkan ini nih waktu itu bahan video yang saya buat dan sebetulnya videonya bisa dilihat agak garing sih memang. Mungkin saya tidak ingin mengulang cerita yang garing itu. Jadi ini tidak akan presentasi ya, tapi sebagai bahan obrolan aja. Jadi kita udah tahu akar 2, pi dan e gitu ya. Nah, pi yang mau kita bahas ini ya urutannya nggak harus seperti ini sih. E itu juga bilangan menarik. Nanti bisa usul tuh Pak Theo. Kita bahas juga gitu ya. Berikutnya. Bilangan sensi itu. Sensi ya. Iya, karena setiap kali E itu membuat IP turun. Gitu, betul. Kalau A, nah bukti irasionalitas akar 2 kita udah tahu ya. Nah E itu ya kalau di video saya udah saya bahas, di blog saya juga udah saya bahas. Lebih mudah, E itu pada dasarnya lebih mudah bukti irasionalitas. Tapi kalau Pi itu agak sulit. Nah, di sini pun saya belum tentu berhasil menjelaskannya dengan baik karena sulit. Cuman ini supaya dapat gambaran aja gitu ya. Dan saya pilih bukti yang agak panjang ini karena secara historis ini bukti pertama irasionalitas pi itu. Setelah bukti ini
belakangan ada bukti versi lain. Dan bahkan ada paper yang terbit tahun 19 mungkin 50-an atau 60-an. Lupa saya persisnya Niven eh, itu buktinya setengah halaman, setengah halaman. Nggak tahu Pak Teo ketemu nggak bukti itu? Kalau kalau ketemu itu setengah halaman tuh buktinya. Tapi ya saya nggak bolak-balik ngacanya, bacanya itu bolak-balik beberapa kali gitu baru baru ngerti maksudnya. Dan kalau disuruh menjelaskan sekarang nggak bisa juga sih gitu. Tapi harus sambil lihat. Nah, ini Johann Lambert tadi ya, itu abad 18. Nggak tahu dia tuh Jerman apa Belanda. Jerman ya kayaknya ya. Swiss. Oh, Swiss. Oke, oke. Sama seperti Euler atau ya. Swiss. Oke. Nah, buktinya itu kemarin kan kita sempat membahas pecahan berlanjut. Nanti saya akan singgung lagi juga pecahan berlanjut untuk bilangan. Tapi pecahan berlanjut itu bisa untuk fungsi juga begitu ya. Hanya ya tentu kalau variabelnya X dalam bentuk pecahan berlanjutnya juga mengandung X. Nah, untuk tangen X tuh bisa diperoleh pecahan berlanjutnya itu. Nanti saya akan jelaskan atau lebih tepatnya saya akan scan through aja ya. Jadi saya akan perlihatkan secara ini aja. Nggak usah dimengerti saat ini gitu ya. Kenapa bentuk pecahan berlanjut untuk tangan X seperti ini. Nah, dari bentuk tangan X itu, ini klaim ya, atau teorema atau dalil gitu ya. Kalau X rasional, maka tangan X irasional. Gitu, itu klaimnya. Nanti kita buktikan. Nah, lalu tangan pi per 4 kan kita tahu sama dengan 1. Nah, tangan pi per 4 1 rasional. Berarti di sini kontraposisinya. Jika tangannya rasional, maka X-nya mestilah irasional. Begitu. Jadi buktinya logikanya seperti itu, alurnya seperti itu, plotnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah bisa membuktikan dua hal berarti kita membuktikan uraian pecahan berlanjut untuk tangan X itu bagian pertama. Bagian kedua kita membuktikan jika X rasional maka tangan X irasional. Selesai. Kalau itu sudah terbukti selesai. Sisanya ini hanya konsekuensi aja. Hanya konsekuensi. Gitu, ya. Nah, karena agak panjang nih jadi dua bagian. Dalam bagian pertama kita bahas tangan X itu ya. Nah, sebelum itu kita mampir dulu ke bentuk pecahan berlanjut itu. Jadi pecahan berlanjut itu contoh kalau bilangan 255 per 90 ini ambil bilangan bulatnya, maka sisanya tuh kan 1 per sesuatu. Nah, sesuatunya itu belum tentu bilangan bulat. Kalau bagusnya sih seperti 11 per 5 itu ya 2 tambah 1 per 5 gitu ya. Selesai. Nah, tapi 255 per 90 sisanya tuh bukan bilangan bulat tapi pecahan lagi. Nah, pecahannya itu 6 per 5 diambil lagi bilangan bulat. 1 sisanya 1/5 selesai gitu ya. Jadi kadang prosesnya tidak terlalu panjang seperti ini. Gitu ya, ambil bilangan bulatnya, sisanya tuliskan sebagai 1 per sesuatu. Sesuatu itu ambil bilangan bulatnya, sisanya tuliskan lagi 1 per sesuatu, dan seterusnya. Jadi kadang bisa agak panjang dan nggak berujung seperti akar 2. Akar 2 tuh kalau dituliskan sebagai pecahan berlanjut, bentuknya seperti ini. Nah, menarik kan gitu ya. Bahwa ini memang akar 2 bisa dibuktikan. Misalkan ini X, maka ini 1 tambah 1 per misalkan ini X, maka ini 1 per 1 tambah 1 tambah X gitu ya. Jadi ada rumus rekursifnya gitu ya. Karena sisanya ini mirip dengan X juga. Kalau ini 2-nya diganti dengan 1, ini X juga. Jadi ini berarti penyebutnya ini 1 tambah X gitu kan. Dari situ bisa diselesaikan X sama dengan 1 per 1 per 1 tambah X, dicari X-nya yang memenuhi ya akar 2. X-nya nggak mungkin bilangan negatif gitu ya. Nah, kalau pembilangnya tuh selalu 1, itu pecahan berlanjut khusus. Pecahan berlanjut umum tuh bebas. Nah, Pak Teo pernah memberi contoh tuh
pi sendiri juga bisa dituliskan sebagai pecahan berlanjut dengan pembilangnya tuh kalau nggak salah 3 terus ya tepat ya. Ya, lupa saya. Iya, yang kemarin ditayangkan Ya. 2 minggu yang lalu. Nah, tapi itu masuk ke kategori pecahan berlanjut umum. Sayangnya, sebuah bilangan rasional pun dapat mempunyai pecahan berlanjut umum yang tak berhenti. Jadi bentuk pecahan berlanjut untuk pi yang Pak Theo tampilkan kemarin itu tidak membuktikan bahwa pi itu irasional gitu ya. Jadi ini pengetahuan aja ya, jangan ditanya. Buktinya saya ya di video. Nah, sekarang tangan tuh sin per cos. Nah, lalu sin seperti ini, deret Taylor, Mas Firdaus sudah ngelotok ini urean sin dan cos. Jadi tangan seperti itu. Sin per cos gitu ya. Nah, ini gilanya Johann Lambert sama seperti Archimedes menaksir luas lingkaran dengan segi 96. Sebetulnya dia bukan mau menghitung luas, tapi mau mencari rasio keliling dan diameter gitu ya dengan menggunakan segi 96. Kalau ini menguraikan tangan. Oke, sekilas saja nanti bisa kembali. Oke, karena si penyebutnya itu sin, itu tadi pangkatnya ganjil, jadi X, X pangkat 3 dan seterusnya, X-nya bisa ditarik ke depan gitu loh. Ya, X-nya ditarik ke depan, jadi ini mirip kan, pembilang dan penyebutnya mirip, bedanya di penyebutnya aja nih, 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, di sini 2 faktorial. Oke, anyway, itu adalah X kali A per B. Nah, lalu kita hitung B per A-nya. Kenapa dihitung B per A-nya? Karena ini mau dinyatakan sebagai satu per sesuatu. Oke, jadi ini algoritma Euclid dan lain-lain itu seperti itulah. Jadi B per A-nya dibalik ya, itu seperti ini. Nah, B per A pakai cara anak SD, kalau 72 dibagi 5 pakai bagi kurung gitu ya. Hasil baginya adalah 1. Gitu ya. Hasil baginya 1 karena derajatnya sama. Lalu 1 kali pembaginya ini, tuliskan di sini. Sorry, saya punya bolpen. Jadi 1 kali itu tuliskan di sini. Lalu ini sisanya gitu ya. Nah, sisanya dibagi dengan itu nanti X kuadrat kan. Ini X kuadrat, ini 1. Jadi X kuadratnya bisa ditarik lagi juga ke depan. Perhatikan pangkatnya X kuadrat, X pangkat 4, X pangkat 6. Sementara di sini X pangkat 0 kan. Ini X pangkat 0. Jadi selisihnya X kuadrat. Selisih dalam arti hasil baginya gitu ya. X kuadratnya ditarik ke depan, sisanya baru konstanta lagi gitu ya. Seperti itu. Kalau gitu, itu kita tulis atau kita anggap sebagai C per D. Kita hitung D per C-nya. D per C-nya bagi kurung lagi. Hasil baginya sekarang 3 karena 1 dibagi dibagi 1/3. Lalu seperti tadi, ini hasil kalinya ya, hasil kalinya ini selalu sama, 1 dan 1 selalu sama. Jadi ketika dikurangkan, maka sisanya adalah X kuadrat lagi gitu ya. Dan seterusnya, X kuadratnya muncul lagi gitu. Dan seterusnya, idenya seperti itu. Ini nanti 5 dan seterusnya gitu ya. Saya nggak akan jelaskan secara cepat. Ini bisa diulang lagi oleh ibu bapak kalau tertarik ya. Singkat kata kemudian kita selalu peroleh koefisien setelah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan sisa hasil baginya tuh selalu X kuadrat kali I per J, lalu J per I nanti jadi 9 gitu ya dan seterusnya. Polanya dapat. Tadi saya baru kedatangan tamu yang menyukai matematika karena menyukai pola. Ya. Jadi dengan itu maka ini yang A per B C per D yang udah dibalik ya jadi B per A, D per C, F per E, J per I dan seterusnya dan ininya selalu X kuadrat kecuali yang pertama tentu ya. Itu diperoleh Lambert. Tepuk tangan dong Lambert. Mendapatkan
pecahan berlanjut untuk tangan. Pada saat itu mungkin dia oke, so what gitu ya. So what. Nah, bagian kedua, kita akan membuktikan implikasi jika maka ini. Khususnya tentu X-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau 0, tangan X-nya juga 0, rasional ya. Tangan 0 kan sama dengan 0. Tapi begitu X tidak sama dengan 0, maka tangan X itu irasional. Nah, ini logika untuk membuktikan jika P maka Q. Langkah yang kita lakukan misalkan P benar, kemudian kita tunjukkan Q benar. Ingat tadi jika X rasional, maka tangan X irasional. Jadi rasional bisa kita misalkan P per Q. Kemudian tanpa mengurangi keumuman, kita asumsikan ini. Ya artinya kita tinjau bilangan positif saja. Bilangan rasional yang positif. Karena tangan min X kan sama dengan minus tangan Minusnya. X. Gitu ya. Nah, kita substitusikan rumus tadi untuk X. Kita dapat ini. Oke, ini X, sisanya kuadrat semua. Lalu koefisiennya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, ini kita modif sedikit. Belum kita apa-apakan di sini, saya cuman baru nyalin ulang. Tapi berikutnya, nah, apa yang terjadi? Saya ulangi ya. Kalikan pembilang dan penyebut dengan Q. Tapi Q itu akan muncul di pembilang yang paling atas aja dulu di situ. Ya, kita tidak mengalihkan dengan bentuk yang lainnya. Kalau kalikan dengan bentuk yang lainnya, artinya itu tetap, kalau 1 itu tetap 1 gitu ya. Jadi, padahal kita kalikan dengan Q kan gitu ya. Jadi perhatikan yang berubah hanya yang diberi warna biru. Jadi ini jadi ini. Oke. Lalu perhatikan bentuk dalam kotak. Saya mau kalikan juga dengan Q sekarang. Shoot, jadi itu. Itu dalam kotak. Tuh, jadi itu. Lalu itu kotak ini. Tuh, jadi itu. Akhirnya jadi seperti itu. Ya. Sekarang ini P, lalu ini kuadrat, 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 kuadrat. Ini sekarang Q, 3Q, 5Q, 7Q, dan seterusnya. Polanya masih bagus. Oke? Nah, ini triknya. Ya, tentu ini hasil kotretan mundur sebetulnya ya. Jangan hiraukan itu. Intinya, pada suatu saat kita bisa memilih K sehingga penyebutnya jauh lebih besar dari pembilangnya gitu loh. Jadi kurang dari setengah lah gitu ya. Penyebutnya berartinya 2 kali lebih dari 2 kali pembilangnya. Bisa dong gitu. Q-nya berapapun gitu ya. K-nya bisa dipilih. Untuk ilustrasi ambil aja, bayangkan suatu saat jadi seperti itu. Itu sebagai ilustrasi aja. Nah, kalau itu terjadi, maka, nah ini sudah loncatan, maka setengah tadi dikasih, jadi tadinya setengah, tapi dengan error setengah, maka bentuk ini tuh jadi kurang dari 1. Gitu ya. Jadi kenapa dipilih setengah tuh tadi begitu. Nanti dari setengah tuh masih ada ruang ke kiri, ke kanan gitu. Tapi ke kanan nanti maksimum 1. Atau nggak akan lebih dari 1. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, akan dibuktikan sekarang bahwa bentuk ini tuh irasional. Jadi kepalanya itu pasti rasional. Kepalanya pasti rasional. Yang di atas tuh rasional. Tapi ekornya ini irasional. Begitu ekornya irasional, mundur satu langkah, irasional semua ke atas. Andaikan rasional. Nah, begitu diandaikan rasional, maka dia N1 dibagi N0. Begitu dia N1 dibagi N0, kita punya 2 bilangan asli yang urutannya begitu, dari N0 ke sebelah kiri.
Jadi dari N0 ke N1 itu ke kiri. Lalu di sebelah kiri ada bilangan 0. Nah, kalau dilanjutkan ini ke ekornya, perhatikan ini sekarang saya tinjau yang di bawah, itu N1 per N0, dari situ kemudian saya lihat ini, maka utak-atik dapat ini, dan ini juga bilangan asli. Berarti dia N2 per N1. Kurang nilainya lebih kecil dari 1. Jadi saya punya begini. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya akan punya barisan mengecil, bilangan asli mengecil, tapi selalu lebih besar dari 0. Mana mungkin gitu ya. Strictly mengecilnya ya. Iya, padahal ini infinitely gitu kan. Karena tadi infinite kan, bentuk pecahan berlanjutnya kan infinite. Jadi ini kontradiksinya di sini. Ya, impossible gitu ya, mustahil. Gitu. Beautiful. Yes. Jadi pengandaian dia rasional itu salah. Gitu ya dalam. Nah, mungkin Pak Theo bisa cerita. Saya lupa ngasih tugas bukti dengan kontradiksi, tapi itu pernah di Macet seri 1 ya. Kalau begitu dia mesti irasional. Belum selesai, ini baru ekornya kan. Tapi begitu dia irasional, naik ke atas 1, tadi 99, sekarang 97, mesti irasional juga. Ya. Karena ini irasional. Kalau dia rasional, nanti dia juga rasional gitu ya. Kontradiksinya, kontraposisi ya, kontraposisi. Dan seterusnya. Akhirnya semua ke atas irasional. Begitu teman-teman. Bukti dengan cukup cepat, belasan menit sih. Yang Lambert lakukan. Ini bukan bukti termudah, tapi ini bukti pertama. Maybe not the best, but this is the first. Kan ada slogan, we may not be the first, but we are the best. Itu LPKIA ya kalau nggak salah. Tapi kalau ini saya pikir ini juga beautiful ya, but it's long, ya, it's a long proof ya. Saya kira, sorry itu iklan. Itu blog saya, bermatematika.net. Jadi Mas Firdaus, Bu Heni, ada Pak Vicky juga fisika ini. Bung Kenny numerik. Wah, itu tadi ada numeriknya tuh gitu ya. Tapi bukan numerik yang metode apa namanya yang kamu pakai tuh apalah gradient step descent apa Pak Theo, gradient descent yang gitu-gitu ya. Ini lebih ke arah algoritma aja. Gimana menurut teman-teman? Cakep. Iya, kalau Pak Theo mah bilang cakep. Bu Heni gimana? Bikin kepala ngebul atau bukan bikin dapur ngebul tapi bikin kepala berasap gitu ya? Bukan berasap lagi kayaknya. Tapi begitu ya, dalam matematika fakta sederhana seperti pi itu irasional kan, sederhana pernyataannya kan? Ya. Atau kalau kita pakai bahasa kalau yang kita kenal itu rasional, pi itu bukan rasional kan gitu ya? Firdaus ngacung tuh. Buktinya gimana? Nah, buktinya tadi kayak tadi seperti itu. Ya, Mas Firdaus, monggo. Jangan yang susah-susah. Tadi udah cukup susah. Jangan ditambah susah. Ya, Mas Firdaus, ya, Mas Firdaus. Ini Pak Hendra, saya ada yang kurang paham tadi Pak, yang terkait dengan B kuadrat per 2K plus 1Q itu kan kurang dari setengah. Itu kalau alasannya apa gitu Pak Hendra? Mengapa kok dia itu kurang dari setengah?
kalau misalkan batasannya sepertiga itu boleh enggak kira-kira? Itu Boleh, yang boleh, oh boleh. bisa. Ya, jadi itu dipilih K gitu ya. Nanti saya jelaskan. Kelihatannya Mas Firdaus punya pertanyaan kedua. Ada Ya, pertanyaan keduanya? Pak Hendra. Ini ya yang kedua terkait pembuktian kontradiktif Pak Hendra. Ini saya pernah tahu ini pandangannya Brouwer Pak Hendra, seorang matematikawan. Dia mazhabnya itu intuisionisme begitu. Nah, di situ Brouwer mengatakan bahwa kritiknya Brouwer itu terhadap metode kontradiktif. Kalau metode kontradiktif itu kan jika P maka Q. Kalau terbukti bahwa salah, artinya P juga salah begitu. Nah, menurut Brouwer ini, seorang matematikawan yang mazhabnya intuisionisme itu dia melihat jalan tengah begitu Pak Indra. Kalau bukan Q, belum tentu, maksudnya gini, kalau A itu salah, belum tentu negasi A-nya itu benar gitu. Jadi intinya dia itu mempersoalkan metode kontradiktif seperti itu. Ya, ya. Yang saya pahami itu kira-kira bagaimana Pak Hendra? Apakah ada problem matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan metode kontradiktif seperti itu? Terima kasih Pak Hendra. Ya, ya. Jadi yang pertama pemilihan itu K dipilih, bukan kenapa itu begitu ya, tapi K dipilih. Jadi tadi kalau diikuti buktinya itu kita menggarapnya tuh dari ekornya kan, dari ekornya. Nah, dari ekornya itu kita pilih sedemikian sehingga sebetulnya ekornya itu kan kayak kayak ketelitiannya ya. Jadi kalau kita menaksir suatu bilangan dengan metode pecahan berlanjut itu, kita ambil bilangan bulatnya, sisanya dinyatakan sebagai 1/sekian. Nah, sekiannya diambil bilangan bulatnya, sisanya lagi dinyatakan sebagai 1/sekian. Nah, kalau 1/sekian yang terakhir itu diabaikan, kita udah dapat hampiran yang cukup bagus. Cepat sekali kata Pak Theo bahkan gitu ya. Jadi ketelitiannya tuh udah lumayan tinggi sebetulnya. Nah, jadi yang tadi tuh kita pilih K, artinya si ekor kesekian itu kita pilih supaya nilainya cukup kecil. Nah, cukup kecilnya itu kita ambil setengah saja, padahal setengah kan masih kasar gitu. Tapi untuk pembuktian ini setengah tuh cukup gitu ya. Jadi kalau mau sepertiga ya boleh juga, mau seperempat ya boleh juga. Intinya dipilih K sedemikian sehingga si ekornya itu cukup kecil. Kenapa demikian? Ya supaya nanti kan itu minus ya. Si ekornya itu masih sesuatu minus 1/, bukan plus. Kalau plus sih eh, otomatis nanti sisanya secara keseluruhan kurang dari setengah juga. Tapi karena minus, maka dengan memilih kurang dari setengah itu, secara keseluruhan tuh mungkin errornya sendiri, galatnya sendiri tuh lebih besar dari setengah gitu ya. Tapi nggak akan lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi setengahnya dipilih supaya dengan toleransi setengah lagi, maka si ekornya itu kurang dari 1 gitu ya. Kira-kira gitu. Nah yang kedua tuh memang ini masalah mazhab ya. Jadi itu pernah ditanyakan juga di kuliah. Mahasiswa saya pernah bertanya begitu juga. Ya itu mah masalah mazhab aja. Jadi eh, de facto-nya sih metode ini ampuh dan tidak menimbulkan apa namanya kesimpulan-kesimpulan yang keliru begitu ya, seperti itu. Tapi masalah kemudian jadinya suka apa tidak suka ini gitu ya. Jadi ada yang nggak ini, ya akhirnya nggak terima gitu ya, jadi nggak terima. Mangga Pak Theo mungkin menambahkan. Oke, kebetulan Brouwer itu adalah orang Belanda. Nah, Jadi saya harus merasa bertanggung jawab membela kebesaran. Enggak begitu teman-teman. Jadi sebenarnya problemnya adalah ini ya, bukan soal benar salahnya gitu. Selama kita menggunakan logika biner, di mana double negation is true gitu, seakan-akan seperti itu. Aristotelian. Ya, jadi itu masih oke lah gitu ya, yang ininya. Kalau di dalam fasi, saya kira ada masalah memang seperti itu ya.
Karena satu hal bisa benar dan salah up to some degree bersama-sama gitu. Nah di sini nggak bisa gitu. Nah mohon dibedakan Pak Firdaus bahwa yang Bapak sebut tadi itu lebih ke arah kontrapositif. Kalau kontrapositif itu bukan tidak ditentang oleh Brouwer. Kalau kontrapositif it's a valid algebraic way of proving things, logically true. Tidak Q maka tidak P. Ya, itu tidak masalah gitu sebenarnya. Yang dipermasalahkan oleh Brouwer itu adalah bahwa kalau kita mengasumsikan yang salah, yang mengasumsikan yang kebalikannya, kemudian kita menurunkan kontradiksi, bukti tersebut itu seperti non-konstruktif karena buktinya indirect gitu ya. Anda membuktikan sesuatu tapi sebenarnya enggak gitu, hanya karena ada kontradiksi yang bisa mengacaukan dunia persilatan kalau ini diterima gitu. Seperti itu doang gitu. Nah, itu yang membuat Brouwer terganggu sehingga dia tidak mengatakan bahwa bukti itu salah, tapi lebih mengatakan bahwa sebaiknya jangan digunakan gitu. Nah, saya sendiri juga cenderung mengatakan berada pada posisi Brouwerism gitu ya, bahwa try to do it constructively as much as possible gitu. Use gunakan kontradiksi as a last resort. Kalau udah benar-benar bingung, nggak bisa kemana-mana lagi, oke lah kita nyerah, kita pakai itu gitu. Karena kalau enggak, kita cepat sekali lari ke kontradiksi, matematik jadi garing gitu ya. Jadi dan dari bukti yang konstruktif itu kita belajar banyak banget gitu. Nah, tapi tidak bisa disangkal dari bukti kontradiksi yang Pak Hendra perlihatkan ini, kita pun belajar banyak banget gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, komentar Bapak yang pertama tentang dibuat lebih kecil dari 1,5 yang Pak Hendra bilang tadi, dipilih K seperti itu menarik sebenarnya Pak Firdaus. Itu menjadi key observation yang digunakan berulang-ulang oleh para ahli-ahli berikutnya gitu. Jadi benar-benar bahwa membuktikan rationality atau irrationality itu benar-benar memanfaatkan kita bekerja di dalam bilangan asli yang positif gitu. Nah, dalam bukti lain tentang pi juga kayaknya itu yang tentang transcendentalnya. Nah, yang transcendentalnya di situ diperlihatkan bahwa kalau dia itu tidak demikian, maka Anda akan punya sebuah bilangan bulat di antara 0 dan 1. Jadi itu benar-benar bahwa bisa membuat bilangan itu lebih kecil dari 1 tuh key observation gitu. Nah, saya kira dari ini benar ya Pak Hendra ya, bahwa continued fraction if we stop sampai di level 10 misalkan, rasional. and then you can do some algebraic multiplication, algebraic manipulation, sehingga yang dikalikan, kemudian dikalikan lagi, sehingga didapat bilangan bulat yang besar. Dan sisanya itu yang kecil. Nah, nanti di situ yang dimanfaatkannya. Jadi dalam bukti-bukti irrationality itu banyak sekali dipakai yang seperti itu. Gitu. Ya. Ya, ada ini Mas, pertanyaan lanjutan kayaknya dari Pak Firdaus. Silakan Mas Firdaus, masih ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Hendra, Pak Tio. Iya, Pak Tio, maaf Pak Hendra juga. Tadi saya ini agak lupa, betul memang terkait dengan pembuktian kontradiktif. Jadi kontradiksi Pak, bukan kontradiktif. Kalau kontradiktif nggak boleh Pak. Pembuktian konstruktif. Iya, ya, betul. salah ucap Pak. Oke. Pembuktian konstruktif, maaf ya. Nah, itu pertanyaan berikutnya begini Pak Tio, Pak Hendra. Saya jadi kepikiran ini terkait pi ini, apakah sudah ada pembuktian konstruktifnya sebagaimana yang diinginkan Brouwer itu begitu? Apakah belum ada gitu? Yang saya tahu belum memang. Bahkan saya ragu akar 2 pun ada ya. Yang tanpa menggunakan kontradiksi, I don't know. It's a bit, karena kita nggak punya informasi apapun loh Pak Daus. Iya. Jadi dalam hal tertentu, some number is rational, irrational. That's you're dead. Kayak buktikan sesuatu itu himpunan kosong juga susah itu ya.
Anda nggak bisa mengkonstruksi himpunan kosong. Ya, Simpelnya gini mungkin Pak Daus. Coba Pak Daus buktikan bahwa semua orang di dunia ini tidak sama dengan saya. Waduh, gimana caranya tuh? Ya kan, setengah mati tuh memeriksa semua orang gitu kan. Nah, jauh lebih mudah atau lebih mudah untuk melihat andaikan ada yang sama, kemudian dia harus gimana gitu kan, seperti itu. Nah, itu jadi di situ begitu dia dikatakan misalkan rasional, kita punya informasi tambahan bahwa dia bisa ditulis sebagai rasio antara dua buah bilangan bulat, which otherwise we have not. Nah, nggak bisa mulai dari manapun loh Pak Daus, betul nggak? P irasional, mau mulai dari mana? Menuliskannya sebagai upper B ya nggak bisa. Tidak bisa ditulis sebagai upper B. That's not a start. That's a conclusion gitu. Jadi memang berat sekali seperti itu. Ya, Baik Pak Theo, Pak Hendra, cukup Ya. Pak. Terima kasih Pak Oke, atas penjelasannya. makasih. Mohon maaf juga, kita juga terbatas ini di sini ya. Jadi barangkali sih ada penjelasan yang lain, tapi sementara memang seperti itu melalui contoh-contoh bahwa ada hal-hal yang memang lebih mudah gitu ya dibuktikan dengan metode kontradiksi itu. Dan metode ini ya bukan baru juga gitu. Jadi sejak zaman Euclid itu sudah dipakai berulang kali juga. Jadi reduktio ad absurdum gitu ya. Mungkin itu gara-garanya ya Pak Hendra ya, bahwa terus akhirnya bukti jenis ini tidak disukai karena ada kata kontradiksi yang berarti seolah-olah kontradiktif. Gitu seperti itu ya. Padahal kan nama aslinya reductio ad absurdum, yang artinya menurunkan suatu keabsurdan. Which is nice. yang tentu saja tidak boleh terjadi gitu ya. Jadi sesuatu yang absurd itu tidak boleh terjadi gitu ya. Yeah, because we are too proud. As a mathematician, everything has to be precise and correct harmonious. And in place, in harmonia progressio. Ya nggak Pak Vicky? Jadi promosi itu. Pak Vicky, apa kabar Pak Vicky? Apa yang membuat Pak Vicky tertarik bergabung membahas Pi ini? Di fisika pasti banyak ya Pi ya? Banyak sih Pak, cuman kan pada dasarnya kan sebenarnya kalau di fisika terkait dengan pengukuran, kita juga nggak dalam tanda petik ya, kita nggak perlu tahu pi sampai berapa digit, apalagi sampai tahu bahwa pi itu irasional atau enggak gitu ya. Iya. Kalau di fisika gitu ya, paling kan kita paling detail juga paling kita cuma cukup pakai pi. Tapi perlu loh Pak Vicky, ini Pak Theo rasanya dulu pernah main-main. Kalau kita berada di lingkaran, ya, lalu kita seperti kutu lah, loncat dari satu titik ke titik lain gitu kan. Nah, kalau lingkarannya kelilingnya bilangan bulat nih 1 gitu kan. Lalu kalau kita ngeloncatnya 1/10, maka kita pasti kembali lagi ke titik semula itu gitu kan. Gitu. Kalau kita ngeloncatnya 3/10 juga akan kembali juga ke titik semula setelah 3 keliling barangkali gitu kan. Nah, kalau ngeloncatnya dengan pi/7 gitu, nggak akan pernah kembali tuh ke titik semula gitu loh. Ya, itulah itu bilangan kan pi. Idealize ya mathematical kutu gitu ya maksudnya. I know that will come actually. Vicky akan bilang bahwa you cannot really jump 1 unit each time. There are always mistakes. Jadi kalau kita bicara physical model gitu kan kadang-kadang agak susah juga. Tapi meskipun sekarang terutama fisika-fisika yang modern gitu, kadang-kadang fakta-fakta tentang sifat-sifat dari bilangan gitu itu banyak sekali dipakai ya gitu ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Iya. Ya, terutama saya ikut ini sih karena senang aja, happy Pak. Itu tujuan utama bahkan gitu ya. Tapi Pak Vicky, saya mau ngejar sedikit tuh ya, misalkan gini, andaikan gitu ya, kita tidak punya bukti bahwa pi itu memang irasional gitu. Ya, katakan seperti itu. Artinya kan Anda punya kesempatan untuk menemukan sebuah bilangan yang bilangan rasional
which you can fit into your computer and make no errors. Would that be interesting? Sebenarnya saya waktu itu pernah kepikiran gini, Pak. Bisa nggak sih sebenarnya kita bikin suatu sistem bilangan gitu ya, sistem bilangan tertentu gitu kan. Sekarang kan ada bilangan, ya kayak misalkan sistem bilangan p-edik gitu ya, itu kan penjumlahannya beda, segala macamnya beda, strukturnya berbeda. Nah, bisa nggak kita konstruksi suatu sistem bilangan di mana pi itu rasional di sana gitu? Ya, Interesting. Apa implikasinya gitu kira-kira terkait dengan kalau kita melakukan operasi di sistem bilangan tersebut. Ya, tentu cuma saja. ide kasar aja, ide gila aja. Gitu. Anda akan punya bilangan pi yang baru, namanya 1. Betul. Karena itu you can generate your natural numbers by taking the multiple of pi. Iya, jadi lingkaran tadi. 2pi, 3pi, 4pi itu bilangan bulat Anda. Akibatnya apa? Satunya jadi irasional. Iya. Jadi terbalik, jadi basisnya terbalik. Betul. Jadi lingkaran tadi, Pak Vicky, aduh harus pakai Pak ya. Lingkaran tadi, jadi kalau kita berada di lingkaran, satu keliling tuh 1 gitu, ya. Nah, satu keliling ini kan panjangnya 2pi kan. Jadi 2pi itu 1 dalam hal itu, pi itu setengah dalam hal itu. Tapi 1 jadi irasional gitu, karena kita punya panjang busur yang panjangnya 1 itu menjadi 1/2pi kan gitu kan, dan itu adalah pasti bilangan irasional jadinya gitu ya. Dan saya suka memberikan ilustrasi kira-kira seperti itu tuh Pak Vicky. Jadi kalau misalkan Anda pasang jari Anda di depan wajah Anda seperti itu, terus kemudian Anda taruh lagi sesuatu lain di belakangnya gitu ya, di belakangnya seperti ini gitu di belakangnya, dan mata Anda di sebelah sini gitu ya. Nah, ketika Anda memutuskan untuk berfokus pada jari ini, maka belakang ini akan kabur. Dan sebaliknya ketika Anda buat ini menjadi fokus, yang depan akan jadi kabur gitu. Jadi waktu Anda memaksakan pi-nya, misalkan pi-nya Anda mau buat sebagai sesuatu yang jelas, rational, or that kind of things, then you will lose information about the other, gitu, like that. Ya, jadi memang itu menariknya gitu di mathematical physics. You have to choose what do you want to concentrate, gitu kan ya. Nah, nanti yang sisanya you swap it under the carpet. Kalau gitu kan berarti cuma mirror aja ya, makanya orang nggak ada yang consider itu kali ya. Karena istilahnya basis dasarnya sama aja gitu sebenarnya. Well, some nuts like us. Iya. Iya, betul juga sih. Jadi mirror. Cuman ada fakta menarik yang mengenai banyaknya atau kardinalitas bilangan rasional dan kardinalitas bilangan irasional itu ya. Ya. Yang ternyata jauh lebih banyak yang irasional kan gitu ya. Iya. Begitu. Nah itu dia Pak, kayak gitu. Kayak misalkan dalam sistem bilangan itu misalkan ya, bilangan natural itu dia tetap irasional atau jadi rasional gitu. Oh pasti enggak dong. Pasti enggak rasional with respect to pi. Oh ya. Gitu ya. Karena kan V per E itu kan belum tahu Pak orang apakah dia rasional. Udah. Yang seperti itu ya? sudah. Walaupun saya nggak bisa membahasnya sekarang ya. Yang seperti itu sih sudah. Bahkan lebih sulit daripada itu. Pi pangkat E dan E pangkat Pi. Itu tuh. Oh itu udah ya Pak ya? Udah. Itu tapi tahun 60-an. Jadi abad 20 itu. Gitu ya. Nah, mungkin Pak Vicky bukan tidak mungkin gitu ya, bahwa mengapa akhirnya sekarang para fisikis pun juga sangat tertarik dan berminat dengan topologi gitu. Nah, jadi artinya ketika orang melihat topologi itu punya satu feature yang luar biasa, yaitu apa? It's invariant with respect to continuous transformation gitu kan. Nah, jadi topologi itu adalah satu ilmu yang mencoba mencari sesuatu yang invarian terhadap continuous deformation, gitu seperti itu. Sedangkan tadi representation of numbers, they are not invariant, gitu. Ya kan? Nah, artinya saya bisa punya bilangan bulat, lalu saya geser sama akar 2, itu sama sekali bukan bilangan bulat lagi, gitu. But they are still mirror of the other one gitu, seperti itu. Nah, jadi mempelajari dalam tanda petik detail by detail all that numbers, it's interesting gitu ya, but
for general statement, it's not really the thing to pursue. Gitu. Ini sebelum Kayak gitu. Pak Theo menjelaskan atau bercerita tentang saya di judul Mindset ini kan cerita di balik upaya pembuktian tokohnya Johan Lambert dan lain-lain gitu ya. Saya mau tanya ke Pak Vicky nih sekarang nih, itu praktikum fisika dasar pengukuran tuh masih ada? Masih Kalau dong. offline sih masih ada, Pak, waktu offline. Waktu offline masih Masih dong. ada ya? Harus itu. Kalau online itu cuma demo aja, mereka kan Ya. nggak punya alat-alat ukurnya. Ya. Mhm. Ya itu menurut saya itu satu praktikum yang saya pertama tentu ingat karena itu praktikum pertama ya. Yang kedua saya bisa relate ya bahasa anak gaul sekarang. Saya bisa cerita dalam kuliah sering saya pakai gitu ya dalam pengukuran gitu ya. Nah, secara umum kan benda-benda di alam ini sebetulnya kalau kita ukur kan kita nggak pernah bisa tahu eksaknya ya. Presisi ya. Kalau itu tentang sesuatu yang memiliki panjangnya itu nggak pernah kita bisa tahu eksaknya. Yang bisa kita dapatkan kan sebuah ukuran dengan ketelitian tertentu ya. Ya. Presisi tertentu ya gitu ya. Nah, jadi ada teman di Facebook yang bilang, oh, itu kok ngasih soal akar 2 segala macam, padahal kan di alam ini ya semua rasional gitu ya. Saya bilang nggak terbalik itu, justru yang dari segi bilangan aja, bilangan tuh lebih banyak yang irasional gitu. Irasional. Nah sekarang de facto ya kita nggak tahu juga, tapi kalau kita ambil sesuatu yang memiliki panjang, bolpen saya lah ini panjang sesungguhnya ini, ya nggak akan tahu kan. Jadi hanya probabilistik aja. Secara probabilitas ya ini lebih mungkin irasional daripada rasional kan. Walaupun diniatkannya panjangnya 20 cm gitu, diniatkannya, tapi kenyataannya kan belum tentu 20 cm gitu. Begitu. Nah itu Ya, Pak. pi itu juga kalau dalam praktikum kan ya akhirnya kemarin tuh kita berbicara tentang hampirannya ya 22/7 lah, 3,14 lah, berapa lagi lah gitu ya yang merupakan hampiran untuk bilangan pi. Nah pi itu sendiri ya sebuah bilangan yang pada akhirnya ya dituliskan dengan simbol itu. Pak Theo sih punya cerita mungkin yang disasar dulunya seharusnya jangan rasio diameter dan rasio keliling dan diameter ya, tapi rasio keliling dan jari-jari itu bilangannya. Ya, harusnya yang tahu itu Pak ya, dulu kan sempat ramai itu. V versus tau katanya. Pak Theo itu tim tau dia. Oh, tim tau. Masalahnya tapi kan di fisika juga kayak misalkan ngitung apa Fourier transform misalkan gitu. Itu kan semua keluarnya pasti 2pi semua kan munculnya. Iya. Akar 2-nya jadi kemana-mana tuh kan? Iya, jadi coba bayangkan gitu Pak ya. Iya. Dan sampai sekarang kita nggak pernah diwaro oleh pada ngerti diwaro kan ya, oleh ngerti Mas outside intelligence gitu kan ya, interstellar intelligence. These people are too stupid to be interesting. They don't know which constant is correct. Oke, sebelum ke Pak Theo, Eki gimana di South Africa bilangan pi suka dirayakan atau nggak dirayakan? Ya maybe kita ada International Day of Mathematics, jadi sekarang Pi Day sejak tahun 2020 sudah diresmikan jadi International Day of Mathematics. Oke. Ya, jadi tahun pertama kita merayakan IDM itu tahun 2020 sebelum kita kena lockdown, masih sempat di kampus. Jadi kita ada karena masih so to say latching on the idea of it is a Pi Day, 14th of March. Kita ada eksperimen itu Buffon's needle problem.
Jadi ada katakan seperti kertas gitu ya yang ada garis-garisnya terus Oh kita iya, yang lempar dilempar ya ya. Terus lempar jarum ya probabilitas, oh iya, probabilitas crossing iya, line itu berapa. Jadi iya. um, um, jawabannya memang ada pi juga begitu. Jadi ya waktu itu kita eksperimennya reverse ya. Jadi Pi per kita 4 atau berapa ya? Atau something like that ya. ya. Saya juga lupa probabilitasnya apa. Dua pp. Anyways, but something with pi. Jadi yang kita buat itu di kampus. Jadi ada di lantai gitu pakai sumpit gitu ya. Untuk menaksir pi. Sumpitnya dari, tebel. Ya sayangnya gitu Pak, sumpitnya tebel dan garis kapurnya juga tebel. Jadi kita dapat aproksimasinya 3,2 karena ya karena ketebelan. But I think it's pretty good 3,2. Yeah. 6% mistakes. Yeah. Tapi tadi yang dirayakan hari Pi ya, bukan hari Tau. Hari Pi ya. Kalau hari Tau 28 Juni dong. Juni ya. Gimana Pak Teo? Siapa yang lahirnya bulan Juni? Ya. Saya lahirnya bulan Juni. Wah, kalau so gitu. You should be a Tau person. Should be a Tau person. Oke Pak Teo, ini udah masuk ke culture nih. Okay. Itu Johann Lambert tadi ternyata orang Swiss, tapi Swiss keturunan Jerman kali ya. Kan saya malah lupa Pak Hendra untuk malah mau bahas transcendental. Oke. Lambertnya gitu. Waduh, ini harus izin. Tapi saya nggak akan membuktikan transcendental ini sendiri gitu ya, tapi lebih bercerita tentang sejarahnya gitu ya, yang ini, bahwa yang satu tuh bilangan pi, rasional atau irasional gitu kan, itu udah satu, dan kita udah tahu di situ bahwa pi itu irasional. Dan kita juga tadi udah bicara berkali-kali di situ bahwa bilangan irasional itu jauh lebih banyak daripada bilangan rasional. Jadi given ada sebuah proses random yang bisa membuang sebuah number antara 0 sampai 1 secara random, maka hampir pasti bilangan yang akan dilontarkan oleh proses itu pasti irasional. Hampir pasti. Dan kemungkinan keluar bilangan rasional itu bisa dikatakan peluangnya 0. Gitu, seperti itu. Nah, anehnya lagi adalah kalau kita pergi ke pasar dan menemui random people and ask them to give us a number, hampir pasti yang diberikan adalah bilangan rasional. Bahkan bilangan bulat. So, ini kembali lagi menegaskan apa yang Pak Vicky katakan rasanya gitu ya, bahwa in human mind, rational is more. Tapi ya juga gara-garanya adalah kepadatan bilangan rasional tentunya yang teman-teman tahu ya. Bagaimana bilangan rasional itu dapat digunakan untuk mengaproksimasi sebarang bilangan real. Sampai sedekat apapun bisa. Dan itu yang membuat orang lebih nyaman bekerja dengan bilangan rasional. Sehingga dan cara kita bekerja memang cara bekerja rasional. Seperti misalkan tadi yang Pak Indra katakan, memilih akar 2, di mana akar 2 itu muncul di sebuah segitiga siku-siku yang kita tahu panjangnya 1, that should be perfect, the other one is also 1, perfect. Maka saya punya sebuah sisi miring yang panjangnya juga terbatas dan sangat bagus, no harm done gitu. Sangat aneh kalau kita bisa berharap bahwa itu hasilnya adalah sesuatu yang irasional gitu. It takes some time. It took some time already before they realize that this number is something else gitu. Dan pi juga demikian, apalagi pi ya, pi-nya rasio antara keliling dengan ini gitu, seperti itu. Jadi dari awalnya aja udah rasio gitu kan. Dan tentu dengan menggunakan aproksimasi pengukuran yang Pak Vicky bilang tadi, yang kita punya adalah bilangan-bilangan rasional. Jadi sangat wajar ketika kita berusaha untuk mendekati pi dengan bilangan rasional gitu. Nah, yang di sini sekarang yang akan saya perlihatkan itu adalah sebuah sisi lain nih dari bilangan irasional, yaitu being transcendental. This is something completely different, something else gitu. Ternyata ada klasifikasi lain yaitu transcendent dan yang non transcendent atau aljabar dan non aljabar
gitu, seperti itu. Nah, hari ini saya ingin perlihatkan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan bilangan transcendental itu, gitu. Rasanya ini boleh kita lakukan pada perayaan International Math Day, gitu ya. Let's play a game, gitu. Rules-nya adalah ini. Kita boleh menjumlahkan atau mengurangkan sebuah bilangan dengan bilangan bulat. Itu yang boleh dilakukan. Aturan nomor 2, kita boleh mengalihkan dengan bilangan bulat. Dan aturan nomor 3, kita boleh memangkatkan dengan bilangan bulat. That's it. Nggak ada lagi yang lain yang boleh kita lakukan selain ketiga, sebenarnya 4 sih, tapi saya menganggap penjumlahan dan pengurangan tuh saudara kental. Jadi gitu. 3 hal ini aja yang boleh dilakukan. Nah, diberikan sebuah bilangan, pertanyaannya, dapatkah kita membuat bilangan itu menjadi 0 hanya dengan menggunakan operasi-operasi di atas? Tentu saja kita tidak menginginkan proses yang trivial, yaitu apa? Mengalihkan dengan 0, garing pisan itu mah gitu ya. Betul nggak? Kita ingin proses yang sedikit lebih cerdas daripada itu. Kita terima itu sebagai kebenaran, tapi kita bilang, oke, do you have any other way which is more interesting than that? Gitu. Ya, permainannya seperti itu. Oke, misalkan bilangannya adalah 12. Maka cukup sederhana dong. 12 kita kurangkan dengan 12, hasilnya 0. Boleh, tidak melanggar aturan. Kalau bilangannya diberikan akar 2, cukup sederhana. Akar 2 kita pangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan 2. Hasilnya 0 juga. Gitu. Lalu bilangan yang super seksi seperti ini. Akar dari 2 ditambah akar dari 7 ditambah akar dari 3. Oke, it's a little bit more cumbersome, but it's doable. Yang pertama dikuadratkan. Saya kalau nggak salah bisa coret-coret di sini ya. Oh, kayaknya bisa dikuadratkan gitu kan. Kemudian saya kalau dikuadratkan kan berarti akar yang pertama hilang tuh, akar yang ini hilang. Tinggal 2, saya kurangi dengan 2. Jadi tinggal akar yang dalam ini. Akar lagi berarti saya kuadratkan lagi. Yang muncul 7, lalu dikurangi lagi dengan 7, yang tinggal akar 3, dikuadratkan lagi, lalu dikurangi 3. Hasilnya pasti 0 gitu kan. Seperti itu. Nah, apa nih yang kita lakukan di sini? Sebenarnya kalau kita rekap di sini, kalau si bilangan-bilangan ini semua yang tadi itu, yang ini itu semua kita tulis sebagai X, apa yang terjadi gitu. Sebenarnya untuk soal yang pertama kita melihat, oops, I have to come back here. Gimana caranya saya kembali lagi ke, oh ininya mungkin ya, sebentar. Undo. Ya. Nggak bisa lagi. Nah, ini dia. Kalau ini bilangan-bilangan seperti ini, kalau kita tulis seperti X gitu ya. Ini kok banyak coret-coretan. Ini PDF sih. Iya, Pak. Undo. Ya. Jadi kalau kita tulis sebagai X seperti itu gitu ya, maka kita dapatkan seperti ini. X-nya 12, yang persamaan pertama tuh X kurangi 12. Persamaan yang kedua sebenarnya X kuadrat kurangi 2. Persamaan yang ketiga itu sedikit lebih sulit, tapi kan bisa ya kita lihat X kuadrat kurangi 2 kemudian dikuadratkan, itu masih sederhana, lalu pangkat 7 dikuadratkan lagi juga sederhana, lalu dikurangi 3. Jadi inilah yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan bilangan-bilangan aljabar, yaitu di mana terdapat sebuah polinom sehingga bilangan-bilangan tersebut menjadi akar dari bukan bilangan nih, dari polinom tersebut gitu. Itu yang disebut dengan bilangan aljabar. Nah, kemudian bilangan ini nih ternyata hanya sedikit bilangan-bilangan yang seperti ini. Kenapa bisa sangat sedikit? Karena ternyata kita bisa membuktikan bahwa bilangan-bilangan yang seperti ini itu sama banyaknya dengan bilangan rasional. Jadi kalau pakai bahasa topologi, ini masih berukuran 0, ini masih countable gitu. Sesek kan gitu ya. Jadi beberapa bilangan rasional irasional itu dimasukkan, hasilnya masih tetap yang lebih banyak yang kayak begini. Dan bilangan E, bilangan Pi itu nggak termasuk di sini gitu. Nah, itu yang menjadi
concern dari orang-orang untuk kemudian memeriksa apakah bilangan P, bilangan E, dan bilangan yang lain-lainnya itu bisa kita tulis sebagai, kita bisa menemukan polinom dengan koefisien bulat yang bisa membuat yang akarnya adalah dia gitu. Dan itu panjang ceritanya, panjang dan sangat sulit gitu. Jadi kalau Lambert tadi membuktikan irasionalnya, nah jalan menuju ini itu ternyata panjang sekali gitu, teman-teman. Ya, jadi cukup mengejutkan. Saya harus menyebut nama teman kita yang satu ini, namanya Charles Hermy. Nah, dia yang pertama kali memperlihatkan bahwa bilangan P tersebut adalah was it P or A? Saya harus cek lagi. Tapi dia termasuk salah satu orang yang bekerja di bidang ini, number theory, dan berusaha membuktikan sebuah bilangan itu transcendent atau tidak gitu. Nah, Charles Hermy ini yang menggunakan teknik yang seperti diperlihatkan oleh Pak Hendra tadi itu, bahwa dia mengkuantifikasi sebagian besar dari bilangan itu dan melihatnya sebagai bilangan bulat atau rasional, kemudian melihat sisanya, dan sisanya ini yang dia buktikan kalau itu benar, kalau bilangan P itu adalah E itu adalah aljabar atau aljabar, maka yang sisanya ini kita akan menemukan bilangan bulat di antara 0 dan 1 gitu. Jadi itu teknik yang lagi-lagi digunakan dengan menggunakan reductio ad absurdum gitu. Itu Charles Hermy di situ. Catat tahunnya 1822-1901. Anda bisa lihat mengapa kita sebaiknya hanya tahu saja. Lihat mukanya susah banget kayaknya teman-teman. I think we want to enjoy life, so let's not spend too much time there. Ada lagi Liouville. Nah, Liouville ini cerdas banget. Dia adalah orang yang kemudian mencetuskan sebuah bilangan irasional dan sebuah bilangan tepatnya bilangan transcendent yang namanya bilangan Liouville gitu. Nah, sebenarnya Liouville ini licik. Maksudnya licik gimana? Dia berpikirnya terbalik gitu. Dia bukannya membuktikan sebuah bilangan itu irasional, transcendental, dia mengkonstruksi sebuah bilangan yang transcendent. Caranya gimana? Dia hanya menggunakan 1 dan 0. Jadi dia membuat bilangan desimal yang isinya 0 terus 1. Nah, terus kemudian kapan 1 yang keduanya? Oh, itu berjarak 1 dari situ. Jarak yang berikutnya apa? 2 faktorial. Jarak berikutnya apa? 3 faktorial. Jarak berikutnya apa? 4 faktorial dan seterusnya. Seperti itu. Jadi satunya tuh semakin lama semakin tinggi gitu. Nah, dengan membuat seperti itu, maka ketika kita menghitung polinom pangkat ke n, itu yang aneh-aneh di belakangnya itu akan muncul menjadi benda yang sangat kecil di belakang. Sehingga semua bilangan itu setelah dipangkatkan sekian kali, kurang lebih akan seperti seperti fix gitu. Seperti misalkan gini, saya punya 2 bilangan desimal yang kalau saya pangkatkan tentu berubah. Saya pangkatkan lagi, berubah lagi. Saya pangkatkan, berubah lagi. Tapi setelah dipangkatkan sekian lama, perubahannya itu tidak lagi muncul setelah 10 digit. Yang tetap tuh depannya gitu. Nah, Liouville itu meng-create bilangan yang seperti itu. Ketika dipangkatkan seperti itu. Sehingga dengan demikian dia memperlihatkan bahwa bilangan ini nggak mungkin transcendent karena perbedaannya itu akan tetap kecil dan lagi-lagi menggunakan kontradiksi, dia bisa memperlihatkan bahwa dia itu. Tapi teknik ini bisa digunakan. Dan teknik ini oleh orang-orang zaman sekarang nih Pak Hendra digunakan untuk bukannya membuktikan P sebagai bilangan transcendental, tapi membuktikan bilangan Liouville P. Apa itu? Jadi seakan-akan bilangan P itu dicopot digit-digit ke nolnya si Liouville gitu. Yang sisanya dibuat nol. Gitu seperti itu. Jadi almost P gitu. Almost P seperti itu. Nah, kemudian dipangkat-pangkatkan dan teknik itu digunakan dan the proof is much simpler, although I think it is not recommended to talk about it here. Seperti itu. Jauh lebih simpel dari si bukti yang ininya gitu. Ini si Liouville. Kemudian ada von Lindemann.
Nah, von Lindemann ini yang menurut saya dia ini benar-benar breakthrough ya. Statement dia yang kerennya itu adalah itu. Dia membuktikan bahwa E pangkat A itu transcendental for all algebraic number A. Gitu. Ya, dia berhasil membuktikan itu. Jadi E pangkat A kesannya malah lebih susah sebenarnya ini ya. E pangkat A for all algebraic number A gitu. Nah, nanti kan Eki punya itu ya Ki ya, yang terkenal banget tuh Ki. Apa tadi yang lu bilang tuh? Euler identity itu apa Ki? E to the I pi plus 1 equals 0. See, what's E to the I pi plus 1 equals 0. Oke, so minus 1. Yeah. Gitu kan, seperti itu gitu. Nah, jadi dia transcendental for all algebraic number A gitu. Nah, di sini kan kelihatan tuh minus 1 itu tidak transcendental. Min 1. It's an algebraic number. Min 1 kan, bulat malah seperti itu gitu kan. Jadi E pangkat IP itu mesti transcendent. Mesti sebentar. Ini kan nggak transcendent, berarti I kali P itu mesti algebraic. Gitu. Sorry. I kali P harus transcendent. Kan kalau E pangkat A, kalau A-nya algebraic, maka E pangkat A itu transcendent. Yeah. Karena E pangkat IP itu tidak transcendent, maka I kali P harus algebraic. I algebraic berarti kok ngaco sih saya? E pangkat A itu transcendent gitu kan. Nah, min 1 bukan transcendent. Berarti pangkatnya bukan algebraic gitu. Iya, A-nya bukan algebraic, A-nya harus transcendent. Tapi I itu algebraic. Jadi P harus transcendent gitu. Nah, ini indirect proof yang lucu ini orang ampun kan nggak heran dia kan pemikir ulung tuh. Tahu nggak kenapa dia pemikir ulung? Botaknya di depan. Kepalanya. Kalau yang di belakang itu yang pinter kan ya. Yang di depan botaknya itu pemikir, yang di belakang itu pinter. Kalau yang dua-duanya dia pikir dia pinter. Gitu teman-teman. Nah jadi saya mau melihatkan ini tahun-tahunnya. Nah ini tahunnya 1852 ya sampai hidupnya di 1852 sampai 39. So it's quite recent. Lindemann, si Lindemann ini gitu. It's quite recent actually. Sedangkan si siapa tadi teh si Liouville itu jauh lebih awal dan Liouville numbernya ini. Ini jadi yang first try-nya seperti itu. Dan Hermite itu juga kira-kira berbeda selisih, tapi mereka bisa satu ini. Nah, saya mencoba mempelajari yang Pak Hendra sebut itu math genealogy-nya, mencoba melihat nama-nama ini bagaimana mereka tersebarnya. Ini memang mereka terfokus di dalam sekolah-sekolah yang bisa dibilang German school gitu, di mana ada nama-nama seperti David Hilbert di sana gitu, terus ada Pfaff, ada ya tentu Lindemann, Hermite dan sebagainya gitu. Nah itu tuh concentrate, ada Gottfried Leibniz of course. Dan di situ gara-gara mempelajari ini saya baru tahu bahwa Gottfried Leibniz itu ternyata adalah PhD student dari Friedrich Leibniz. Jadi ada Leibniz lagi ya? Leibniz lagi. I wonder if they are actually related or even father and son. Atau kayak Gunawan. Then we will be seeing the next Hendra Gunawan in Rubio then. Gitu teman-teman. Ya itu aja tambahan dari saya Pak Hendra yang tentang itu. Jadi perkembangan dari ininya transcendental dan algebraic number gitu. Okay. Thank you. Mungkin ada pertanyaan. Ini saya komentar dulu, tadinya saya udah ngasih intro, kirain mau cerita Johann Lambert gitu. Mungkin karena namanya sama jadi nggak enak ya sesama. Takut disangka narsis. Sesama Johann tidak boleh saling tidak boleh saling mendahului. Oke Bu Heni nyantai juga kok, macet juga, tapi memang topiknya serius. Tapi cara kita ngobrolinnya ya
Nyantai aja, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerti itu kenapa pangkat A transcendental, Pak Teo juga nggak jelasin. Berat katanya. Susah. Jadi cuman yang menarik kan gini. Kalau Pak Vicky itu fisikawan, tapi bidang Pak Vicky lah udah mirip matematika ya Pak Teo ya. Kalau bidang Pak Firdaus apa waktu tesis Pak Firdaus, Mas Firdaus? Saya fisika teori juga, Pak. Waduh, gitu. Maksud saya mau cari contoh orang yang bidangnya tuh nyata gitu loh. Ada bidang yang bisa dipegang gitu, kodok. Jadi maksud Pak Hendra fisika teori itu tidak nyata. Gitu. Wah, cerita Big Bang dimensi ketujuh apa ya? Podo itu. Oke, maksud saya gini. Matematika ya lebih konkret kalau fisika. Tapi kalau matematika tuh bilangan aja tuh jadi objek penelitian gitu loh. Bilangan aja tuh jadi objek penelitian. Kok bisa asik gitu bilangan di otak-otik gitu ya. Kenapa sih? Ya ada challenge tersendiri kan ya. Ada pertanyaan yang juga bikin penasaran gitu. Pi itu rasional apa enggak sih? Terjawab irasional. Tapi itu pun kan sudah 2000 tahun gitu ya. Oke, kalau irasional, aljabar apa transenden? Apa maksudnya? Aljabar kalau gini, kalau nggak gitu ya bukan aljabar. Emang ada yang bukan bilangan aljabar? Ada, ini gitu kan. Lah terus Pi, apa dong gitu kan? Diselidiki gitu ya, ratusan tahun juga itu gitu kan. Ya 100 tahun lah mungkin ordenya udah makin cepet ya. Lalu kata Pak Vicky tadi, Pi per E gimana? Jadi pertanyaan tentang bilangan aja tuh bisa nggak ada ujungnya itu kalau udah terjawab pi per E, pi pangkat E pangkat pi. Ada nggak bilangan irasional dipangkatkan bilangan irasional, hasilnya bilangan rasional? Oh, ada gitu kan? Ada kalau itu sih ada, tapi ya nanti kita harus ngomong logaritma dan seterusnya. Kalau ln 2 itu irasional, ya pangkat ln 2 kan rasional kan, gitu kan. Gitu aja. Tapi ada nggak selain yang begitu, yang inverse gitu kan, dan ln kan inverse, licik jawabannya gitu kan. Nah, itu juga pertanyaan yang menarik. Lalu kalau kita tahu juga bukti Fermat-Last theorem. Nah, kalau itu lain lagi kan. Itu pakai rasional ini ya, apa istilahnya tuh? Elliptic curve ya. Elliptic curve tuh kurva itu tuh melalui titik yang koordinatnya rasional apa enggak gitu ya, kan kayak gitu ya. Kalau iya ya berarti punya solusi gitu ya. Ya sedikit ngawur, sedikit kesana sini, tapi saya mau memancing teman-teman buat bertanya. Silahkan. Ken ini yang dari tadi belum kedengeran. Udah tadi kan. Udah ya? Di awal banget ya Ken ya? Itu kan tentang Canberra. Gimana nih kalau apa namanya pemakai komputer jadinya itu banyak yang alirannya ini kan rasional. Boleh diselang sama Eki dulu nggak Pak Hendra? Silakan. Eki mau ada informasi tuh. Oh ya, informasi tadi udah googling Friedrich Leibniz is the father of Gottfried Wilhelm Leibniz. So deja vu Pak Hendra, Rubio and Hendra. Deja vu. Iya, tapi jangan dihubungkan dengan Agus Yodi. Ya. Ya, silakan. Bu Heni, teman-teman di YouTube, kelihatannya Pak Anwar di YouTube, tapi tidak bertanya, hanya berkomentar aja. Kalau minta seseorang di pasar, atau bahkan kepada mahasiswa untuk menyebut satu bilangan, pasti bilangan asli katanya. Jangan-jangan malah bilangan satu gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya harus lebih spesifik barangkali ya. Coba kalian pikir sebuah bilangan, jangan bilangan rasional gitu. Lah jawabannya nanti pi ya, atau e, atau akar 2. Sebetulnya bilangan jawabannya gini, bilangan rasional itu apa Pak? Itu bener banget. Bukannya semua bilangan itu ya?
aku lagi ngajar kelas 10 matematika wajib. Nah. Itu kan materinya tentang pertidaksamaan rasional kan. Hah? Itu pertanyaan aku yang pertama ketika sebelum mulai pembelajaran di bab itu, aku tanya, ada yang tahu tentang bilangan rasional? Apa itu bilangan rasional? Ada yang jawab, oh itu bilangan logika Bu, katanya gitu. Jadi dianggapnya rasional itu dalam Masuk bahasa akal. sebenarnya Logis. gitu loh. Jadi ya gak ada yang bisa menjawab bahwa rasional itu adalah bentuknya, misalnya yang paling sederhana gitu, rasional adalah pecahan kan, kalau sederhananya untuk Iya, anak-anak iya. sekolah kan. Dan itu Iya. kemarin tuh dari sekian banyak anak gak ada yang bisa menjawab itu. Ketika aku kasih clue baru bisa jawab mereka bahwa rasional itu pecahan gitu. Jadi aku nggak habis pikir tuh di SMP, di SD-nya berarti nggak pernah ada yang mengemukakan tentang bilangan, istilahnya bilangan rasional kali ya. Aku nggak tahu juga apa mereka emang nggak diajarin atau memang karena mereka yang nggak berani jawab atau gimana ya. Cuma ya agak kaget juga dia bilang logika. Gitu. Ini jadi, kalau saya kan juga tertarik dengan bahasa ya. Jadi kata-kata itu ada asal muasalnya. Itu apa dalam linguistik tuh ya? Etimologi ya Pak. Etimologi ya. Jadi kemungkinan rasional yang artinya masuk akal itu awalnya tuh nggak ada hubungannya dengan rasio yang hasil bagi. Saya cek di dictionary itu mungkin dari bahasa Prancis rationale gitu ya. Tapi itu orang Prancis yang mengucapkan, kan zaman dulu di Eropa tuh mungkin bahasa tuh bahasa lisan ya, jadi awalnya ya. Nah, itu ration itu dengar deket banget dengan ucapan reason gitu ya. Jadi sebetulnya rasional itu reason gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan rasio yang hasil bagi gitu ya, yang mungkin ya, tapi etimologinya perlu dicari. Cuman kalau bahasa Prancis itu rationale gitu, itu lalu ada mereka punya raison d'être, apa namanya, bahasanya saya nggak bisa ucapinnya. Jadi rootnya sebetulnya ke arah reason gitu ya, reasonnya. Tapi ya sekali lagi itu dugaan aja sih ya. Sama halnya dengan yang tadi disampaikan ya, bahwa kalau apa sih istilahnya kontradiksi itu kan aslinya tadi apa ya, aku gak hafal tadi yang reductio ad absurdum. Ya mungkin itu asal mula katanya itu kemudian diterjemahkannya rada melenceng sedikit gitu ya, jadi sehingga tidak tepat artinya atau gimana kali ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu mungkin ya kalau yang aku ini, karena memang di dalam bahasa Indonesia ini ada beberapa istilah matematika yang aku rada jujur li agak-agak kurang pas gitu loh, kalau menurut aku ya, terutama di pembelajaran, di materi-materi pembelajaran di sekolah ya, jadinya agak-agak anaknya rada-rada ambigu pada akhirnya gitu dengan istilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Contohnya apa Bu? Kalau melihat ini ya Bu, dari Webster Dictionary, rational itu artinya yang pertama adalah having reason or understanding, gitu ya. Nah itu yang tadi Pak Hendra bilang rasional. Terus kemudian yang kedua involving only multiplication, division, addition, and subtraction finitely number of time. Jadi jumlah berhingga gitu, sejumlah berhingga proses yang berpikir. Nah itu yang kemudian lebih dekat lagi dengan being reasonable gitu ya. Bayangkan bahwa kepala kita memang agak sulit untuk menangkap infinity. Sebuah proses yang terus-menerus berlanjut seperti itu tuh bukan hal yang sederhana untuk dilihat oleh manusia in general gitu. I mean you can do 1,000 times of multiplication, but infinitely many times, that's something else gitu. Seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa juga aljabar dalam tanda petik jauh lebih friendly under quotation mark dibandingkan dengan analisis gitu. Karena aljabar itu we work with finite process gitu, sedangkan di analisis it involve infinite process which makes it
a lot more difficult. Jadi pesan saya Bu Heni, ketika anak-anak itu sulit menangkap pengertian itu, ya memang bukan perkara mudah itu tuh gitu. Jadi jangan di discourage gitu, seperti itu. Saya malah senang kalau muridnya banyak jawab dan meskipun salah gitu ya, daripada mereka gua nggak peduli lah, kasih tahu aja sok apa gitu, nggak seru gitu kayak gitu. Iya, sama ini juga tadi aku agak mau mengomentari yang tadi, aku baru tahu loh kalau ternyata bilangan aljabar tuh tadi yang disampaikan sama Pak Teo seperti itu, karena memang aku sendiri sebagai guru ya, aku nggak tahu apa aku yang miss dalam waktu perkuliahan Itu zaman salah Pak SD Anwar, dulu. salah Pak Anwar kalau Bu Heni nggak tahu. Soalnya makanya dia nggak berani masuk di sini. ada 3 istilah berarti ya, benar nggak sih? Boleh dikoreksi nggak kalau misalnya aku bisa menyimpulkan gitu bahwa ada 3 istilah yang terkait dengan aljabar. Jadi ada fungsi aljabar, ada bentuk aljabar, iya ada betul, bilangan aljabar. Wah, gitu masih ya? banyak yang lainnya lagi. Masih banyak yang lain. Okay. Operasi aljabar, ada struktur aljabar. Struktur aljabar kayak bukan bagian dari SMA kayaknya. Iya. Tapi dulu saya ingat Pak, tahun 8 saya pernah nyari dapat buku SMA tahun 82 ya, kurikulum berapa, 79 mungkin ya. Iya. Itu struktur aljabar tuh ada. Jadi ya, operasinya itu pakai bintang. Iya betul. Ya, pakai kotak. Iya. Itu kan struktur aljabar kan sebenarnya, dasar-dasar dari. Anda lihatnya di mana, Vicky? SMA. Pak Vicky? Di rumah Pak. Jadi saya dulu di SMA dapat enggak. Jadi saya dulu dapat dari buku lama gitu. Tapi saya waktu itu SMP juga pernah belajar. Saya kira di buku Parawuh tuh ada memang yang gambar anak dengan rambut secuil itu, buku paket istilahnya. Buku paket zaman itu ada yang operasi bintang lah gitu kan dulu. Iya, operasi pakai bintang, pakai kotak gitu. Iya, betul. Sekarang memang udah nggak ada ya. Bahkan dulu zaman waktu aku sekolah ya, waktu aku SMA dulu aja masih belajar grup, masih belajar graf. Sekarang tuh udah nggak ada sama bilangan sekali. Jam kan gitu kan. Yang paling. Nah, Pak Vicky, saya lihat barang itu waktu SD. Wih. Oh iya, Pak Tadeo pernah cerita di medsos. Saya lihat itu di waktu SD dan saya nggak ngerti bener. Saya tanya waktu itu, untungnya saya tinggalnya di Taman Sari, jadi deket banget sama orang-orang ITB tuh. Nah, tempat kosnya banyak yang mahasiswa matematik. Terus dia yang nerangin gitu, dia jelasin, and it fascinates me. I don't understand a shit, but it fascinates me like hell. Wow. Itu juga sebenarnya Pak yang kelas 2 SD, kelas 2 SD itu saya. Dan saya bilang, this is what I'm going to do. I want to do this gitu. Pengen masuk matematik tuh saya gara-gara itu. Iya. Jadi saya juga dulu gitu Pak, waktu saya masuk SMP kelas 1 ingat. Jadi bab 1 itu pertama masuk SMP itu kan belajar himpunan Pak. Teori himpunan diagram Venn segala macam. Nah, terus mulai tertarik, ulangan tuh bagus nilainya gitu. Nah, terus materi bab keduanya tuh tentang operasi bintang segala macam gitu. Saya tuh nggak ngerti sama sekali gitu ya, karena operasi yang saya tahu kan waktu SD belajarnya kalau nggak dijumlah, dikali, dibagi gitu ya, dikurang gitu ya, tiba-tiba ini saya punya bilangan ini, bintang dengan ini, terus tiba-tiba hasilnya apa gitu kan, yang saya nggak tahu sama sekali gitu. Keren banget itu. Nah, terus waktu itu nggak tahu itu namanya struktur aljabar sih gitu. Pengalaman saya itu waktu itu habis ngitung gitu Pak ya, saya bisa menemukan 3 cara yang menghasilkan hasil yang berbeda dan konsisten dengan data yang ada gitu. Terus saya bilang sama yang ngajarin saya itu, so yang mana dong yang benar? Terus dia bilang, ya semuanya benar. Shock banget saya di situ. For the first time, I see a problem that can have many solutions. Wow, this is really nice. Masih kerasa ya excitement saya. Iya. Dan saya ngajar kalkulus semester ini, tentu kita baru membahas, belum terlalu lama kan, operasi fungsi itu bukan hanya tambah kali bagi gitu ya, tambah kurang kali bagi. Untuk fungsi kan ada operasi komposisi gitu ya. Nah, Eki gimana ngajarin komposisi? Atau motivasinya apa komposisi gitu ya? Kalau saya pakai operasi bintang itu tadi.
Jadi andaikan kita ingin suatu operasi, sebutlah pakai bintang dulu gitu ya. Supaya aturan turunannya tuh nggak kayak U aksen V tambah UV aksen, kok yang lainnya U tambah V aksen sama U aksen tambah V aksen. Gitu kan. Jadi istilahnya dalam matematika operasinya tuh bertukar gitu kan. Kenapa kalau kali jadi U aksen V tambah UV aksen gitu. Saya ingin operasi bintang sedemikian sehingga turunan dari F bintang G itu ya turunan F kali turunan G gitu ya. Mungkin kalinya dalam di dunia yang lain lagi gitu, bintang yang lain lagi gitu. Aturan rantai kan gitu kan. Jadi komposisi itu sebetulnya mencari operasi yang bertukar dengan turunan gitu ya. Jadi turunan dari hasil kali, nice kalau point of kita view. bisa sebut hasil kali komposisi, karena di aljabar pada akhirnya nanti notasinya seperti hasil kali juga kan. Kita tidak menulis S bulatan T, tapi langsung ST kan gitu kan. Ya, T1, T2 gitu kan. Bahkan pangkatnya juga T pangkat 2 gitu kan. Padahal maksudnya komposisi kan. Ini mirip dengan sebetulnya itu ya? gitu. Ya. Mirip dengan pendekatan apa tuh konvolusi itu gitu ya? Iya, Mencari konvolusi operasi apa gitu yang supaya jodoh dengan transformasi Fourier. Iya gitu. Oh, that's very nice. So very there nice. is something behind this. Nyontek nih buat semester depan. Dan memang kemudian di aljabar dianggap seperti perkalian kan memang. Dan untuk operator transformasi linear matriks itu ya memang jadinya perkalian matriks kan gitu kan. Ya. So komposisi Bu Henny itu seperti perkalian gitu. Bahkan memang perkalian gitu ya untuk transformasi linear. Gitu Pak Firdaus, Pak Kenny. Wah kalau dipanggil Pak Kenny nantinya protes ya. Ini masih muda kok. Tapi daripada dipanggil Bu Kenny. Tadi Pak, saya mau menanggapi sedikit Pak yang masalah rasional itu tadi. Sebenarnya kalau udah ngomong komputer sih, ketika kita udah ngomong masukin bilangan dalam komputer, pasti rasional. Lebih sempit lagi daripada rasional. Karena komputer cuma bekerja di floating point number. Floating point number ya. Jadi mungkin pendekatan only some rationals. Only some rationals. Mungkin pendekatan pi yang paling umum aja kan yang 22/7 itu saja kan sudah bisa infinite. Masuk komputer secara eksak. Iya. Iya. Ada errornya pasti. Pasti, ya. Kasihan sekali kalian ya. Karena itu ini pertanyaan Pak Anwar di YouTube, kok ada aliran finitis dan sebagainya. Ya, kalau dunianya komputer dan mungkin yang lain itu ya mereka berhadapannya dengan yang finite process terus. So bagi mereka ya pi 22/7 gitu ya. Mungkin ada representasi yang lain juga gitu ya. Demikian juga dengan sekarang aliran baru itu yang pembimbingnya si Kevin itu. Kevin nggak join ya. Dia rasional trigonometri gitu kan. Jadi dia kalau melihat akar 2, itu salah representasi itu. Jangan jangan muncul tanda akar. Kita bicara bilangan yang lain aja. Kalau tadi Pak Theo bukan pi tapi 2pi, kalau ini jangan bicara akar 2, kita bilangan jangan akar X, tapi kita jadi kalau sisi miringnya S, ya jangan bicara S, tapi S kuadratnya aja gitu kan. Jadi otomatis nggak ada kuadrat gitu ya. Begitu. Aku boleh nanya satu hal lagi nggak? Nih untuk berjaga-jaga, khawatir murid aku ada yang nanya nih. Karena sebentar lagi mau masuk bab trigonometri. Ya. Di situ kan ada sin 45, cos 45. Ya. Yang bentuknya akar 2/2. Harus lengkap loh, 45 derajat. Karena kalau nggak disebut itu radian itu. Nah itu. Nggak, arti kalau seandainya nih misalnya ada murid aku yang rada-rada pertanyaannya misalnya kalau seandainya akar 2 itu adalah bilangan irasional,
berarti kalau akar 2/2 itu bilangan apa, Bu? Nah, itu aku baiknya menjawab seperti apa? Ya kalau cuma dibagi 2 ya masih irasional lagi. Kan, gitu. Tapi kan andaikan dia rasional, kalikan 2 nanti jadi rasional. Rasional kali rasional kan rasional, Bu Heni. Pegangnya itu aja. Lalu pakai kontraposisi. Bukan kontradiksi ya, kontraposisi ya. Jika A rasional, B rasional, A kali B rasional gitu kan. Jadi jika akar 2/2 rasional, maka akar 2/2 kali 2 sama dengan akar 2 rasional. Tapi kita sudah tahu akar 2 irasional, maka kontraposisinya bukan kontradiksinya. Gitu. Gitu Bu Heni. Yang susah itu akar 2 pangkat akar 2 gitu kan. Baiklah. Akarnya dicoret, Pak. Duanya juga coretnya sekalian. Nah. Emang nih istilah coret-coretan ini agak-agak. Iya. Dikit-dikit Tapi dicoret, dikit-dikit dicoret. Kalau muridnya Pak Theo nakal kayak tadi itu. Jadi kalau udah pusing semua kali ruas kiri, ruas kanan kalikan 0 sama dia. Nah. Ada loh Bu Heni, murid saya yang nanya gitu. Identitas trigonometri membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dia bilang kalau dikali 0 kan sama Pak, kiri dan kanan gitu. Terus saya bilang boleh. Ini tuh dia tuh kebanyakan nonton Jerome itu. Saya izinkan itu Bu. Boleh. Tapi nilainya ikut saya kali 0. Tapi nilainya udah 0 gitu ya. Nilainya 100 dikali 0. Oke. Saya boleh kabur duluan nggak? Ya, saya kira kita berakhir saja. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri Macet seri 2 episode 5. Kelihatannya untuk episode berikutnya kita masih akan mencari bilangan-bilangan yang seksi juga gitu ya. Tadi itu udah jadi kandidat, tapi kalau bicara tentang saja bisa 2 jam nggak ya? Bisa lah ya. Itu kan ada Euler di belakangnya ya. Iya. Atau mau bicara ini, Mandelbrot number. Wah, boleh. Tapi itu bisa episode 7. Tuh, biar chaos teori, Pak. Bagaimana dengan I pangkat I? Wah, itu kan bilangan kompleks. Nanti aja ya. Di SMA nggak ada bilangan kompleks. Nggak ada, benar. Tapi kapan-kapan deh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Selamat sore. Salam sehat selalu semuanya. Pak Theo, Pak Hendra. Bye. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Matkora atau Macet lagi. Bye. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sore, salam sehat. Sore.